Ia berpaling dalam segala keadaan. Kehadiran Sri Krishna di tempat akan wafatnya Bhismaji adalah karena Bhismaji merupakan penyembahnya yang tak pernah menyimpang. Arjuna memiliki hubungan keluarga dengan Krishna sebab Krishna adalah saudara misan Arjuna dari pihak ibu. Namun hubungan keluarga seperti itu dengan Krishna tidak dipunyai oleh Bhisma. Karena itu penyebab ketertarikannya Bhisma Dewa kepada Krishna adalah hubungan dekat antar jiwa. Tapi karena hubungan lahiriah begitu menyenangkan hati dan alami, Sri Krishna lebih senang apabila dirinya disabak sebagai putra Maharananda, putra Yasoda, atau kekasih Radharani. Sifat akrab tersebut melalui hubungan lahiriah bersama Tuhan adalah ciri lain dari bakti dalam cinta kasih yang bertimbal balik. Bhisma Dewa menyadari manisnya rasa spiritual tersebut. Karena itulah Bhisma Dewa suka menyapa Sri Krishna sebagai Wijaya Sake atau Partha Sake dan sebagainya. Persis seperti nama-nama Nanda Nandana atau Yasoda Nandana tersebut. Cara terbaik untuk memantapkan hubungan kita dalam rasa manis yang spiritual ialah mendekati Krishna melalui para penyembah yang sudah diakui olehnya. Hendaknya kita jangan mencoba menjalin hubungan dengan Krishna secara langsung. Harus ada media yang murni dan mampu untuk menuntun kita ke jalan yang benar. Penjelasan Srila Prabhupada. Om Jnanatimirandasya Jnananjana Shalakaya Chakun Unmanitam Jena Tasmai Shri Gurave Namah. Sri Chaitanya Manobisham Sthapitam Jena Bhutale Swayam Rupam Kadamyam Dadati Swapadantikam. Om Jnanatimirandasya Jnananjana Chakkurunmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namah. Sri Chaitanya Manobisham Sthapitam Jena Bhutale Swayam Rupam Karanayam Dadati Swapadantikam. Vandeham Sri Guru Srijuta Padakamalam Sri Gurun Vaishnavansya Sri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunatanitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padanu Sagana Lalita Sri Sisakanitansa. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Presthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Pasyatya Desatarine. Vanchakalpatarubhyasya Kripa Sindhubhyaeva Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaurabhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna, dear devotees. Hare Krishna, penyembah yang sangat dihormati. So thank you all for coming this morning for understanding Srimad Bhagavatam and through your association. Jadi terima kasih pada penyembah sudah datang mendengarkan Srimad Bhagavatam. Jadi saya bisa mendapatkan pergaulan dari Anda semua. So as we are hearing from Bhisma Deva how he is glorifying the Supreme Lord. Apa yang kita sudah dengar dari Bhisma Dewa, bagaimana beliau mengglorifikasi atau mengagungkan kepribadian Tuhan. We should understand also the position of Bhisma Deva. He was sleeping in the bed of arrow. Dan kita bisa mengerti posisi dari Bhisma Dewa. Beliau terlentang di atas tempat tidur yang terbuat dari panah seperti itu.
and he is not sitting in the Vyasasana, he is not sitting in the home comfortably. Dia tidak duduk di yayasan atau dia tidak duduk di tempat yang nyaman seperti itu. But if we think ourselves, if there is little headache or some stomach, so even we cannot remember what is happening and what is going on. We can feel so much trouble. Kita bisa bandingkan kalau kita sedikit saja sakit kepala atau sakit perut, kita akan merasa sangat terganggu. Coba kita bayangkan Bismadewa seperti itu, dia dalam tidur di terlentang di atas anak panah masih bisa. So Bhismadeva was sleeping in the bed of arrow, and all his body was pierced with the arrows, and the bloods are coming out. Do you know how much pain he was feeling? Sekarang kita bisa merasakan Bismadewa tidur terlentang di atas anak panah. Semua tubuhnya terancam anak panah, kemudian darahnya menetes di anak panah tersebut. Anda bisa merasakan di mana sakitnya hal itu. But Bhismadeva was not an ordinary person that he was thinking about his body. Tetapi Bismadewa bukanlah orang biasa yang berpikir tentang badan saja. So he was not feeling any pain of his body, but he was speaking the transcendental glories of Supreme Lord. Dan beliau tidak merasakan rasa sakit. Pada saat yang sama beliau juga menyampaikan tentang sifat-sifat mulia dan sifat-sifat rohani dari kepribadian Tuhan. Because we are always in the bodily concept of our life. Karena pada diri kita selalu dalam konsep badan dalam hidup So kita. something happened to this body, we become disturbed. Dan apapun yang terjadi pada badan kita, kita udah langsung terganggu. Because we think that this body is so important, this is belong to me, this is belong to mine, or this belong to this, that. So that's why we are feeling pains, or we are feeling sorry when something happened to this body. Jadi ya ketika ada terjadi sesuatu kita akan merasakan sakit karena konsep kita adalah berpikir tentang konsep badan. Badan ini adalah segala-galanya bagi saya. Ini adalah saya sendiri seperti itu. Ini yang menyebabkan kita merasakan rasa sakit. But Bhismadeva's position was completely different than our position. Ya, akan tetapi posisi dari Bismadewa sepenuhnya berbeda dengan situasi kita sebagai jiwa yang terikat. So that's why Supreme Lord Krishna himself came here with all the great saintly personalities to hear from Bhismadeva. Karena itulah bahkan kepribadian Tuhan yang Maha Esa sendiri bersama dengan orang-orang suci datang ke tempat tersebut untuk mendengarkan dari Bismadewa. So if we compare Bhismadeva's position and all the saintly persons those who arrived there, it is quite is not like matching that Bhismadeva is supposed to speak there. Kalau kita bisa membandingkan Bismadewa dengan posisi resi-resi yang hadir saat itu, sebenarnya mungkin dirasa tidak pantas Bismadewa harus berbicara di hadapan resi-resi hebat yang hadir pada saat itu. But they were listening very clean of attendance that what Bhismadeva is speaking. Akan tetapi semua resi-resi dan kepribadian yang agung saat itu mendengarkan dengan penuh perhatian apa yang diucapkan oleh Bismadewa. Because Bhismadeva was not speaking about these mundane activities of the material world, he is speaking about the truth and what is the essence of all Vedic versions. Karena Bismadewa tidak berbicara tentang hal material, tapi Bismadewa berbicara tentang segala sesuatu yang bersifat spiritual. So that's why Krishna himself brought everybody to prove that what is the exalted position of Bhismadeva. Karena itulah Krishna sendiri membuktikan sendiri bagaimana posisi dari Bismadewa sendiri adalah sepenuhnya dalam sifat spiritual. So even Krishna was trying to convince Yudhishthira Maharaj and all the great persons, saintly person, they were also trying to convince Yudhishthira Maharaj, but he was not convinced himself. Dan di sini Krishna sendiri dan juga banyak orang-orang suci berusaha untuk meyakinkan Yudhishthira Maharaj, tetapi mereka tidak bisa diyakinkan. But Bhismadeva did not speak anything new, he spoke same thing as they were telling, but Yudhishthira Maharaj convinced. Tetapi
Bhismadewa menyatakan hal yang sama seperti apa yang dilakukan oleh Krishna, tetapi Yudhishthira segera yakin dengan apa yang disampaikan oleh Bhismadewa. So here as we heard yesterday that Bhismadeva was saying that the Supreme Lord is the cause of all the things what is happening in this material world. Dan kita sudah mendengar kemarin bagaimana Bhismadewa menyampaikan Tuhanlah yang menjadi penyebab segala sesuatunya yang terjadi di dunia material ini. Because He is equal to every living entity. Dan juga dikatakan bahwa Tuhan itu bersikap sama kepada semua makhluk hidup. So He never discriminates to any living entity or either demons or the demigods. He is equal to everyone. Dan beliau bersikap sama dengan semuanya dan tidak membedakan apakah dia raksasa ataupun orang yang pemuja Tuhan. Beliau bersikap sama dengan semuanya, bersikap adil. Also Krishna's position of whatever he may be, sometimes he acting as the chariot driver, he is acting as the messenger, but in all respect Krishna is the Supreme Lord himself. Dan juga dijelaskan sekalipun Krishna kadang-kadang bertugas sebagai kusir kereta Arjuna, kadang-kadang disuruh sebagai yang membawa pesan perdamaian oleh Yudhishthira, tapi tetap pada sayang sama adalah kepribadian Tuhan yang Maha Esa. So as we know that Krishna is equal to everyone, but still he has more favor to his devotees, those who are completely surrendered to themselves to the lotus feet of Krishna. Sekalipun Tuhan bersikap sama pada semua orang, tetapi beliau lebih khusus lagi berpihak kepada penyembahnya yang sepenuhnya ingin melayani kepribadian Tuhan. So because the devotees they gave up everything, their all the possession, their family, their wife, their children, everything, and they surrendered to Supreme Lord, then how can He will not give the special favor to them? Karena para penyembah, beliau meninggalkan keluarga, istri, apapun yang dia harusnya dapatkan, dia tinggalkan untuk kepribadian Tuhan yang Maha Esa. Bagaimana Tuhan bisa membiarkan para penyembah seperti itu? Karena itulah Tuhan sangat dekat maupun sangat memihak penyembah yang seperti itu. So this incident we see in the case of Durvasa Muni when he approached the Supreme Lord for protection of Sudarshan Chakra. Hal ini terjadi ketika Durvasa Muni berusaha mendekati Tuhan dari serangan Cakra Sudarshan. So as we know that Durvasa Muni approached the Supreme Lord because he was feeling so much burning sensation in the backside Sudarshan. He went to Brahmaji, he went to Shiva, but none of them helped him. Dan kita tahu ketika Durvasa Muni merasakan rasa panas yang menyengat dari Cakra Sudarshan yang terus mengejarnya, beliau mendatangi Brahmaji untuk meminta bantuan, kemudian mendatangi Shivaji, tetapi tak seorang pun bisa membantu Durvasa Muni. So Durvasa Muni had a great hope that definitely Supreme Lord Vishnu will protect me, because he already told the promise that those who will surrender to him, he will definitely give protection. Dan Durvasa Muni berpikirlah bahwa mungkin Sri Vishnu, kepribadian Tuhan Sri Vishnu yang bisa melindungi saya dari Sudarshan Chakra, karena beliau sudah menyatakan bahwa bagi mereka yang menyerahkan diri pada Vishnu atau Krishna, beliau akan memberikan perlindungan. But in this case, Krishna broke his promise. Those Durvasa Muni surrendered to him, he did not protect Durvasa. Dan tetapi dalam kasus ini Durvasa Muni tidak bisa dilindungi. Sekalipun dia sudah menyerahkan diri pada Krishna, tetap saja pada Vishnu, Sri Vishnu tidak bisa melindungi dari Sudarshan Chakra. So because Krishna or Vishnu, he wanted to prove this world that there is nothing beyond his devotees. Karena Krishna atau Vishnu ingin memberikan bukti bahwa tidak ada yang lebih hebat dari penyembahnya. So even he can break his own promise to keep his devotees' promise. Sekalipun hal itu terjadi, tetapi Tuhan akan selalu menjaga sumpahnya kepada khususnya pada penyembahnya yang sangat disayangi. So he can do whatever he likes, or any in so-called sinful activities or whatever unactivities for sake of his devotee. He is ready for everything. Dan di sini Krishna dikatakan
apapun yang dia akan lakukan, bahkan itu dianggap sebagai perbuatan berdosa, apapun yang bisa dia lakukan hanya untuk melayani penyembahnya yang murni. So next verse text 22, Bhishma Deva is saying, my dear Lord, how this verse actually what we are studying, how the Krishna is so favorable towards his devotees. Dari sloka 22 ini bagaimana ditunjukkan bagaimana Krishna itu sangatlah menyayangi penyembahnya. So as we know that Krishna does not need to come to Bhishma Deva, because Bhishma Deva was always remembering Krishna. It was not different than remembrance and Krishna come personally. So but out of his love and affection for his devotee, he came personally to Bhishma Deva. Sebenarnya Krishna tidak membutuhkan harus datang di depannya Bhishma Dewa, karena Bhishma Dewa selalu mengingat Krishna atau mengucapkan nama Krishna. Itu adalah tidak berbeda dengan Krishna, tetapi karena kasih sayang yang mendalam dari Krishna kepada Bhishma Dewa, beliau secara pribadi datang di hadapan Bhishma Dewa. So that's why Bhishma Deva is paying his gratefulness to the Supreme Lord that you are so kind. And with your causeless mercy, you have come personally here in front of me when I am going to die. Karena itulah Bhishma Dewa mengucapkan rasa terima kasih, rasa syukur yang besar karena rasa kasih sayangnya Anda sendiri yang hadir secara pribadi di depan hamba yang akan segera meninggal. And Srila Prabhupada explains that Bhishma Deva by his humility, he is saying that not for me only you have come, because I have related to your devotee Arjuna and Pandavas. Dan di sini Srila Prabhupada menunjukkan satu baris yang sangat menarik. Beliau mengatakan bukan hanya untuk diriku, Bhishma Dewa mengatakan bukan hanya untuk diriku Anda datang, tetapi Anda datang untuk penyembah Anda yang juga Anda sayangi. Khususnya yang dimaksud adalah seperti Arjuna, Yudhishthira dan saudara-saudaranya. So this is the quality of the devotee. Though Krishna has special favor to that devotee, but he never thinks that he is qualified to receive the favor for Krishna. Inilah sikap seorang penyembah yang sesungguhnya. Sekalipun Krishna memihak atau menyayangi penyembah tersebut, tetapi penyembah tersebut merasa saya tidak pantas untuk menerima kasih sayang seperti itu. Akan tetapi dia berpikir Krishna datang untuk penyembah yang lain yang lebih berkualifikasi. So from this lesson we have to understand that how we should behave in your devotional service. If something we get favorable from our spiritual master or some elderly Vaishnavas, we become very proud. Oh, I am qualified. That's why I got this. Kita bisa belajar dari situasi ini. Seandainya guru kerohanian kita sangat senang dengan kita akan merasa bangga segera. Oh, saya mampu melakukan tugas-tugas atau saya mempunyai kualifikasi seperti itu. Jadi kadang-kadang kita ada rasa bangga ketika guru kita menyanjung atau guru kita senang. But here the Supreme Lord himself came. But Bhishma Deva was saying that it is not my qualification that you have come. Because you have related to are favorable to your devotee like Arjuna and Pandavas. I have family relation with them. That's why you came to favor me. Akan tetapi di sini bagaimana kerendahan hati Bhishma Dewa. Bahkan Tuhan sendiri yang datang, yang berbahagia mendatangi Bhishma Dewa, tetapi Bhishma Dewa menganggap saya tidak mempunyai kualifikasi yang menyebabkan Anda datang, tetapi Anda datang untuk penyembah yang Anda cintai seperti Arjuna dan Pandawa, dan saya ada hubungan badan, hubungan darah dengan dia, karena itulah saya mendapatkan keuntungan dari kedatangan Anda ini. And second thing we understand from this verse that as Bhishma Deva has unflinching faith in the Supreme Lord, because he was always thinking that Supreme Lord, I want to see the Supreme Lord when I die. Poin kedua yang kita bisa pelajari, bagaimana Bhishma mempunyai keyakinan yang tidak tergoyahkan tentang kepribadian Tuhan, karena beliau selalu mengingat kepribadian Tuhan. Bahkan beliau menginginkan bagaimana sebelum saya meninggalkan badan atau menjelang meninggalkan badan, saya harus bisa melihat kepribadian Tuhan yang Maha Esa. Sometimes as a devotee we think that in Bhagavatam it is mentioned that Ante Narayana Smriti Janmalabha Parapunsa, Ante Narayana Smriti.
So your human life will be success if in the time of death you remember Narayan, right? Kadang-kadang di Bhagavatam juga menjelaskan anti narayana semerti jam labda sak perampung saja. Anti narayana semerti di sloka itu menyatakan bahwa pada akhir seorang kehidupannya akan dianggap sukses apabila dia pada akhir ayatnya mengingat Narayana. But he said that Ante Narayana Smriti only remembering Krishna. Vishnudev was remembering Krishna, but was wrong. Why he wanted to see personally to him? Dan sekarang di sini Bhismadewa sudah selalu mengingat Krishna sekarang. Tapi kenapa beliau menginginkan melihat Krishna juga pada saat yang sama? But when you personally meet the Supreme Lord, then you can relate yourself and you can reciprocate front to front in front of Krishna your feelings, willing and whatever your love and affection. Karena dengan melihat langsung Krishna di hadapan Bhismadewa, beliau mempunyai hubungan yang lebih dekat, yang hubungan kasih sayang, sehingga beliau bisa merasakan, kemudian memikirkan dan menjalin hubungan yang lebih dekat kepada Krishna. So that's why we should develop this quality of unfailing faith and the Supreme Lord in any respect of our life. We should never become unfaithful. Oh, Krishna will not help me. Karena itulah kita bisa belajar dari sini bagaimana kita mengembangkan keyakinan yang tidak tergoyahkan kepada kepribadian Tuhan. Jadi keyakinan yang kuat itu jangan pernah sampai kita, kenapa Krishna tidak membantu saya. Jangan pernah kita sampai sempat berpikir seperti itu. Dalam setiap keadaan kita harus mempunyai keyakinan yang kuat bahwa Krishna itu selalu menyayangi kita. Srila Bhaktivinoda Thakur was explaining that the 6 types of surrenderness to Supreme Lord. Out of 6 types of surrender, one is Avasya Rakhiva Krishna Vishwasa Palana. So we have to have completely unflinching faith that definitely Krishna will protect me in all respect of life. Jadi Srila Bhaktivinoda Thakur mengatakan dalam bajannya beliau Avasya Rakhiva Krishna. Jadi bagaimana kita harus mengembangkan keyakinan yang tidak tergoyahkan kepada Krishna. So Bhishma Pitamaha he is showing his one example. That's why he is called Mahajana. But Mahajana means they don't only speak from scriptures, but they practice themselves by their own activities. Karena itulah Bhisma disebut sebagai Mahajana. Mahajana bukan hanya menyampaikan apa yang ada di dalam kitab suci, tetapi beliau mempraktekkan apa yang dalam kitab suci, dan itu yang beliau sampaikan. But nowadays the so-called gurus and so-called spiritual leaders, they only give instruction, but they don't practice themselves. Tapi pada zaman sekarang banyak yang namanya saja guru seperti itu. Dia hanya menyampaikan apa yang dia baca, tetapi dia tidak mempraktekkan. I remember in our college days, so we had a camp for people, for awareness of the people for not smoking. Jadi di dalam Maret, ingat waktu beliau masih sekolah, jadi ada orang yang datang untuk memberikan pelatihan bagaimana supaya orang-orang tidak merokok. So we are going to different villages, putting camp and teaching the people how not to smoke, which is injurious. So we are teaching the people. Jadi pada saat itulah rombongan tersebut datang dari satu desa ke desa lain untuk mengajarkan orang-orang bagaimana agar mereka tidak merokok. So one day we are in a big city. They invited the minister, our state. Jadi suatu ketika, jadi rombongan itu datang ke suatu kota yang lebih besar lagi, dan di sana mengundang seorang perdana menteri. So he gave very big speech, how not smoking. But after finishing speaking, he himself was smoking. Dan beliau berkata-kata dengan tegas, jangan merokok gitu pada masyarakat. Tapi begitu kelas selesai, dia sendiri yang merokok. So that's why Srila Prabhupada always said those who are Mahatmas or those who are Mahajanan, they never only speak, they practice also themselves the essence of all the scriptural injunction. Karena itu Srila Prabhupada sering mengatakan bahwa bagi mereka yang namanya seorang Mahajana bukan hanya berbicara, tetapi dia mempraktekkan esensi atau intisari dari semua kitab suci.
So same thing here, Bhishmadeva, though he is laying in the bed of arrow, but he has complete faith that definitely Krishna will come and see me. Dan dari Bhagavatam ini kita mengerti bagaimana sepenuhnya Bhismadewa terlentang di atas anak panah, tetapi mempunyai keyakinan yang kuat, Krishna akan pasti datang di akhir hayat saya, pasti datang kepada diri saya, seperti itu. So that's why we are reading actually this prayers of Bhishmadev in this Srimad Bhagavatam that will help us in our devotional journey. Karena itulah para penyembah harusnya membaca tentang Bhismadewa ini, sehingga ini sangat membantu dalam perjalanan bakti kita. But purpose Krishna brought all the Pandavas, especially Yudhishthira Maharaj and all the saintly persons, to hear or satisfy Yudhishthira Maharaj. But in contrary, we heard that Yudhishthira Maharaj was satisfied. Same time, they also heard about the glories of the Supreme Lord from Bhismadev. Dan tujuan dari bagaimana Krishna membawa Yudhishthira Maharaj kepada Bhismadewa dan juga para resi-resi yang lain sebenarnya adalah untuk meyakinkan Yudhishthira Maharaj pada terus yang lain, poin yang lain adalah bagaimana semua penyembah Yudhishthira Maharaj dan semua resi-resi itu juga mendengarkan tentang keagungan kepribadian Tuhan Yang Maha Esa lewat Bhismadewa. So that's why we cannot understand by seeing that Krishna has different activities. When he is performing some activities, we understand something, but Krishna has a completely different purpose to doing some activities. Dan kita mengerti bahwa Krishna mungkin melakukan banyak kegiatan, tetapi Krishna lebih khusus lagi dalam hal ini melakukan kegiatan yang sangat khusus, mendengar dari para penyembahnya. And the next verse, Bhismadeva is continuing that how the devotees remember Krishna in the time of death and they are free from all this material entanglement or fruitive activities. Dan di sloka berikutnya bagaimana orang yang mendengarkan keagungan Tuhan akan terbebas dari semua karma yang mengikat atau yang membuahkan hasil. Because in our Krishna consciousness movement, we are not learning how to live long life. Karena dalam kesadaran Krishna kita tidak belajar dari kehidupan yang sudah lampau atau kehidupan yang panjang ini. So we are learning here or teaching ourselves how to die perfectly. Karena kita belajar sebenarnya dalam kesadaran Krishna bagaimana kita bisa meninggal dengan sempurna, itulah yang kita pelajari. Because death is a must in everybody's life, but nobody is thinking about death. Everybody is caring. Everybody when they hear about death, everybody is caring. Why is speaking about death? Jadi sebenarnya banyak orang yang merasa takut dengan kematian. Orang berbicara, kenapa mereka berbicara tentang kematian? Because that is the most important part of our life in the time of death. And as scripture says that if unless until we remember Krishna in the time of death, then our life is completely unsuccessful. We failed. Jadi karena itulah momen kematian ini sangatlah penting, karena saat kita bisa mengingat Tuhan dalam saat kematian itu, maka itu dianggap sukses. Atau sebaliknya, kalau kita tidak mengingat Krishna pada saat kematian, maka dijelaskan kehidupan kita adalah gagal. So in the text number 23, Bhismadeva is saying that how Krishna comes to the devotees in the time of death, or we remember the time of death. Dan di sloka 23, di sini Bhismadewa mengatakan bagaimana Krishna datang kepada penyembah sesaat sebelum meninggal. Bhaktya vasyasya mano yasmin, Bhaktya vasyasya mano yasmin, vacayan nama kirtayan, vacayan nama kirtayan, Tyajan kalevaram yogi, Tyajan kalevaram yogi, Mucyate kama karma bihi, Mucyate karma bihi. Tuhan Yang Maha Esa yang muncul dalam pikiran sang penyembah melalui bakti dan meditasi khusyuk, dan melalui
menyanyi nama suci akan membebaskan sang penyembah dari ikatan kegiatan berpahala pada saat penyembah meninggalkan badan materialnya. So Bhishma Deva is saying that how devotees should always remember Krishna, especially in the time of death. Dan sini Bhishma Dewa mengatakan bagaimana penyembah harusnya selalu mengingat Krishna dan khususnya adalah pada saat menjelang kematian. And same thing also in Srimad Bhagavatam, the beginning of Srimad Bhagavatam, as we understood, that Parikshita Maharaj is asking the same question to all the saintly persons those who are assembled there in the bank of Ganges. Begitu juga pada awal dari Srimad Bhagavatam, Parikshit Maharaj juga bertanya kepada resi di lembah di dekat Sungai Gangga yang saat berkumpul saat itu, pertanyaan yang sama juga diajukan oleh Parikshit Maharaj. So especially in a time of death, what somebody has to do? Dan ketika menjelang kematian, apa yang harus seorang lakukan? But nobody asking this question, what I should do on the time of death. Dan tidak seorang pun bisa menjawab pertanyaan ini, apa yang harus dilakukan pada saat menjelang kematian. So sometimes they think that death is coming, I am sick for long time. Maybe I want to see my family members, I want to see this, I want to see this, I want to like to eat something. So they are thinking like this. Kebanyakan orang berpikir kalau ketika orang itu sakit, mungkin berpikir dia akan meninggal, dia mulailah saya minta makan yang seperti ini, makan seperti itu. Saya ingin datang bersama keluarga saya menengok. Hanya itu aja yang diingat oleh kebanyakan orang menjelang meninggal. So also the assembly saintly person or sages, they also advise King Parikshit that you should give charity, you should give up your family life, or you should go to forest, do some meditation. They also advise so many different remedies. Dan juga akhirnya para resi juga memberikan begitu banyak nasihat. Ada menyatakan, ada memberikan sumbangan, donation seperti itu. Ada juga melakukan meditasi atau yang melepaskan ikatan keluarga. Anda bisa datang ke hutan seperti itu. Jadi begitu banyak nasihat yang diberikan oleh resi-resi tersebut. But when Sukadeva Goswami arrived there, then he told that nothing to do, only simply by hearing, chanting the glory of the Supreme Lord, that will be sufficient for time of death. Akan tetapi ketika Sukadewa Goswami mendengar hal ini dan beliau menyarankan tidak ada hal lain yang perlu dilakukan, hanya ada duduk dan mendengarkan tentang keagungan kepribadian Tuhan yang Maha Esa, hanya itu aja. Because in Bhagavad Gita, Krishna says that jam jam vyapi smaran bhavanta jantante kalabaram. So whatever remembrance in the time of death comes, so you will get exactly same but in the next life. Karena Krishna mengatakan di dalam Bhagavad Gita yang mopi sembaran bawang tadati anti kalawaran, apapun yang Anda ingat sebelum kematian, maka seseorang tersebut akan juga mendapatkan apa yang ada di ingatan saat That's why Krishna is suggesting, my dear Arjuna, you always remember me, and the time of death if you remember me, then you come to me. Karena itulah Krishna mengatakan pada Arjuna, selalulah mengingat diriku pada saat meninggal. Ketika Anda mengingat diriku, maka Anda datang kepada diriku. And also he is again instructing Arjuna, sarvesu kalesu mamanuspara juddhacha. In all respect, every time you just remember me and fight yourself. Dan juga mengatakan Yudaca. Berarti ketika pada saat yang sama Anda melakukan tugasmu berperang, pada saat yang sama Anda mengingat maka tentang diriku. Jadi pada saat kematian Anda akan bisa datang kembali kepadaku. So exactly same thing also Bhishma Deva is instructing that we have to remember the devotion and meditation by the chanting of the holy name. Dan hal yang sama juga dikatakan oleh Bhishma Dewa di sini. Jadi Tuhan yang Maha Esa muncul dalam pikiran sang penyembah melalui bakti dan meditasi kusuk melalui mengucapkan nama sucinya. Because the holy name is not different than the Supreme Lord Himself. Karena nama suci tidak berbeda dengan kepribadian Tuhan sendiri. So that's why many times our devotee, when some devotee pass away, so they chant with the devotees and they read Srimad Bhagavatam. So they either read Chaitanya Charitamrita, but if he is not able to hear anything, so they play some Prabhupada's chanting there. Karena itulah ketika penyembah menjelang meninggal seperti itu atau sudah meninggal, para penyembah juga membacakan
pada orang tersebut, yaitu Srimad Bhagavatam atau nama suci atau Bhagavad Gita. Kalau tidak memungkinkan, minimal ada rekaman kelas ataupun nama suci yang diucapkan oleh Srila Prabhupada, kita harus mendengarkan hal itu. So when we remember or chant the glories of Supreme Lord in time of deathbed, so it is not visible to others, but Supreme Lord comes to that particular living entity. Dan ketika kita bisa mengucapkan nama suci sebelum menjelang kematian, Tuhan sendiri datang, tetapi tidak dilihat oleh semua orang, karena dia akan datang kepada orang khususnya adalah penyembah tersebut. So here we see that personally Krishna himself came to the Bhishma Dev in front because he was remembering and chanting glories of Supreme Lord. Dan dalam kasus ini dalam kasus Bhishma Dewa ini, Tuhan sendiri secara pribadi muncul di hadapan Bhishma Dewa sesaat menjelang ajal beliau. So that's why from this incident we should always remember that definitely if we chant the glories of Supreme Lord in time of death or remember, then definitely Krishna will come to give his audience to us. Dari sloka-sloka ini kita bisa mengerti kalau kita selalu mengingat Krishna dan mengucapkan nama suci Tuhan, maka pada saat menjelang ajal kita, pastilah Tuhan sendiri juga akan datang. So Srila Prabhupada is discussing about the different type of yogi system. There's so many people they are practicing nowadays yoga. But what is the purpose of yoga? Srila Prabhupada juga mengutip, banyak orang mengatakan yoga. Jadi apa tujuan dari yoga tersebut? So they are thinking that yoga means you concentrate your mind something void or some light. Dan mereka berpikir yang disebut yoga itu pikirannya berkonsentrasi pada sesuatu yang kosong atau seperti cahaya. Mereka mengajarkan seperti itu. And sometimes yoga become now fashion nowadays, modern days, to body exercise. Sekarang pada zaman sekarang yang dimaksud yoga itu adalah menjadi tren bahwa yang disebut yoga itu adalah latihan badan seperti itu, gerak badan atau gym seperti itu. So many yoga clubs nowadays open everywhere. Jadi di mana-mana sekarang ada yoga club yang melatih fisik seperti itu. And some yoga they meant for the increase the lifespan to doing controlling the life here in the body. Dan juga ada yoga yang bertujuan adalah untuk memperpanjang hidup dengan cara mengontrol prana yang ada pada badan kita. But the purpose of yoga is only to be remain with Krishna. Yoga means plus with Krishna. Jadi, tapi tujuan dari yoga adalah bagaimana kita selalu berhubungan dengan Krishna. Like Bhagavad Gita, Krishna says, Yoginam api sarvesam matikatantaratmana. Krishna says the definition of yoga. What yoga should be practiced or how should it be practiced? Karena itulah Krishna juga mengatakan di dalam Bhagavad Gita, Yoginam api sarvesam matikatantaratmana. Jadi inilah definisi dari yoga, bagaimana kita mempraktekkan yoga tersebut dalam kehidupan kita. So he is the best yogi who always remember me in his heart. Di dalam definisi tersebut dikatakan yogi yang terbaik adalah mereka mengingat diriku di dalam hatinya. But in the age of Kali, we cannot do yoga. The so-called yoga is advised in Bhagavad Gita or different scriptures. Akan tetapi pada zaman kali tidak bisa kita mempraktekkan yoga yang juga dijelaskan di dalam Bhagavad Gita atau kitab suci yang lain. But we can get the same result in the age of Kali by only chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Hare Hare. Akan tetapi kita juga bisa mendapatkan hasil yang sama dengan meditasi kita kepada pengucapan nama suci Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So Bhishma Dev is saying that this is a guarantee. When you remember Krishna in the time of death, definitely you will free from all these material activities or fruitive activities. Dan di sini Bhishma Dewa memberikan garansi atau jaminan bahwa ketika saat menjelang ajal kita bisa mengucapkan nama suci atau mengingat Tuhan, maka dia bisa dibebaskan dari kegiatan
berpahala dan semua hal-hal material. Because when we are in material world, many times we are entangled to exist in this material world. We perform so many fruity activities. Karena ketika kita mulai ada di dunia material ini, kita membuat ikatan kepada hal-hal material sehingga kita ingin tetap ada di dunia material ini. So then many times we may think that how to get rid of all this, because when we engage in some activities, then definitely get reaction. Then how to free from all the reaction? Sekarang ketika kita melakukan kegiatan atau aktivitas, selalu ada reaksi. Sekarang pertanyaannya bagaimana kita bebas dari segala reaksi itu? But Bhishma Deva is saying a very simple thing, that only by chanting of holy name, you will free from all this material reaction. Dan Bhishma Dewa menyarankan hanya dengan mengucapkan nama suci Tuhan, maka Anda terbebas dari semua reaksi karma. Because sometimes by our so-called speculation in our mind, then we try to perform different activities to get rid from this material world. Jadi karena kita begitu banyak berspekulasi, kita bisa mengikuti begitu berbagai cara untuk keluar dari dunia material ini. But we don't get any success by doing so many different speculative methods. Akan tetapi kita tidak akan pernah sukses dengan mengikuti begitu banyak metode yang bersifat spekulasi ini. Rather we waste our time, like Lord Brahma is praying the Supreme Lord in the 14th chapter of Srimad Bhagavatam 10th canto. Jadi seperti yang dikatakan oleh Dewa Brahma, malahan kita sebenarnya sudah membuang-buang waktu saja, seperti apa yang dikatakan di dalam skala 10:14. Lord Brahma is praying that, my dear Lord, many transcendentalists with their so-called speculative knowledge, they try to understand you by their so-called knowledge they acquire. Jadi di skala 10:14 Brahma mengatakan begitu banyak orang yang sudah ingin mencapai Anda dengan melakukan atau mendapatkan pengetahuan yang berspekulasi seperti itu. But they cannot reach you with their speculative knowledge. Akan tetapi Anda tidak bisa dijangkau dengan pengetahuan spekulasi. Because they are crushing the husk. In Bali, you know that after rice paddy has been taken away, there is a husk. So they are again crushing the husk to thinking that there will again rice will come. Jadi seperti orang yang memanen padi seperti itu, setelah butirnya itu diambil lagi, Anda ingin mantikan padi itu mendapatkan, kita berpikir Anda mendapatkan bijinya, tetapi sebenarnya sudah hilang. Because husk means already rice has been, the essence has been gone already, taken out. But we are thinking, oh, I have so much husk, I will get definitely the essence. So I am thinking that I will get definitely some rice paddy from here. But I try, spend so many years, but I still not success, because it is simply wastage of time. Dan inilah yang disebut kita hanya membuang-buang waktu saja. Jadi kita berpikir kita mempunyai banyak biji padi yang sebenarnya sudah dipanen, isinya sudah kosong seperti itu. Kita berpikir kita mempunyai banyak cara, banyak hal seperti itu, tapi akhirnya kosong. Itu adalah disebut membuang-buang waktu. So that's why simply if we follow the Mahajanas like Bhishma Dev, then we will get all success in our life. Akan tetapi kalau kita hanya mengikuti jalan yang diberikan oleh Mahajana seperti Bhishma Dewa, maka kita akan pastilah sukses pada akhirnya. This is so simple, but it is so difficult for us to understand. Sometimes to convince ourselves. Ini sangat sederhana, tetapi sangat susah untuk kita, bahkan untuk meyakinkan diri kita untuk mengikuti langkah kaki Mahajana itu sangat susah juga. So now Bhishma Deva saying that he is praying Supreme Lord because he is now understood that he has time enough has arrived. Dan sekarang Bhishma Dewa mengerti, beliau mengungkapkan atau mengagungkan Tuhan karena dia mengerti bahwa hidupnya akan segera berakhir. So now he is praying to Supreme Lord with folded hand. Sekarang Bhishma Dewa berdoa dengan cara mencakupkan tangan.
So please be remain standing in front of me and with a smiling face. Dan dalam makna sloka ini dengan memohon mencapukkan tangan Bismadewa mengatakan tolonglah berdiri di hadapan hamba dengan wajah yang tersenyum. So in the text 24 is reciting a beautiful prayer. Dan ini di teks 24 tentang doa-doa yang sangat manis sebenarnya. Sadeva Deva Bhagavan Pratikyatam Sadeva Devo Bhagavan Pratiksatam Kale Varam Javat Idam Hinam Aham Kale Varanyavadidam Hinomyaham Prasanna Hasa Arunalosanam Prasanna Hasa Arunalochanalasam Mukham Bhuja Dhyana Pathas Chaturbhuja Mukam Bujodhyana Patas Chaturbhuja. Semoga Tuhanku, Dia yang berlengan empat dan Dia yang berwajah seindah bunga padma, dengan riasan yang sangat indah, dengan mata laksana merahnya matahari terbit, tersenyum, bermurah hati, menunggui diriku di saat aku meninggalkan badan material ini. So this is the prayer we supposed to practice in our life. Dan doa ini kita seharusnya mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari dengan mengucapkan doa yang sama ini. So though we know that the Bhismadeva is a worshipper of Chaturbhuja Narayan form. Dari sini kita tahu bahwa Bismadewa memuja Tuhan atau Narayana dalam bentuk Chaturbhuja. So Krishna also, when he was in Dwarka or he was in Mathura, so sometimes he was in a 400 form, sometimes also he plays as a 200 form. Ketika Krishna ada di Dwaraka atau di Mathura, kadang-kadang beliau juga mewujudkan dalam Chaturbhuja atau berlengan empat, kadang-kadang beliau mewujudkan berlengan dua. So but Bhismadeva is asking, my dear Lord, you remain as in the 400 form with a smiling face until my last breath has been gone. Tetapi sini Bhisma mohonlah selalu beliau dalam wujud berlengan empat dengan wajah yang tersenyum sampai saya menghembuskan nafas terakhir. So our prayer suppose always should be that Krishna, please remember, please come to my remembrance. Dan doa kita seharusnya kepada Krishna, Tuhanku, tolonglah mengingatkan diriku, atau bagaimana saya selalu ingat pada Anda. Itulah seharusnya doa kita juga. Because Krishna guarantee always, when you remember him in the time of death, definitely he will come. Dan karena Krishna sudah memberikan jaminan, kalau Anda selalu mengingat Tuhan atau mengingat Krishna, maka pada saat kematian Krishna sendiri yang akan datang. So sometimes the question comes, Krishna has already come to Bhismadeva now. Why he is not giving up his body? Now why he is asking Krishna to remain there for few more moment or times. Kadang-kadang ada pertanyaan, Krishna sudah datang di depan Bhismadewa, tapi kenapa beliau masih bercakap-cakap atau mengucapkan sesuatu? Kenapa dia langsung tidak meninggal aja dari depan Bhismadewa? So from this incident we understood that Supreme Lord is sitting in everybody's heart as a Paramatma. Dan dari sini kita tahu bahwa Tuhan sebenarnya ada di setiap hati setiap orang sebagai Paramatma. Because Bhismadeva as a devotee, he was a toy in the hand of Supreme Lord. Karena Bhismadewa sebagai seorang penyembah, dia mengerti dia hanya instrumen ataupun seperti boneka di tangan kepribadian Tuhan. Whatever Krishna prompting inside his heart, he just trying to act. Dan apapun Krishna membisiki dari dalam hatinya, dan Bhismadewa melakukan itu semua. Because there is some more instruction he has to give up Yudhishthira Maharaj that he still has to give. That's why Krishna is keeping his life here. Nah, karena mungkin ada instruksi yang lebih lanjut yang dibutuhkan oleh Yudhishthira Maharaj, jadi Krishna memberikan inspirasi untuk Bhisma terus berbicara selanjutnya. As we know that Bhismadeva got the boon that he will die only by his own will, but he can die at any time he likes. But still he is waiting for the Krishna initiative from his heart. Kita tahu bahwa Bhisma
mendapatkan karunia bahwa dia bisa meninggal kapan saja saat Bisma sendiri yang menginginkannya. Tetapi kenapa beliau menginginkan? Tetapi beliau menunggu. Beliau menunggu apa masih ada instruksi lain yang diberikan di dalam hatinya oleh kepribadian Tuhan. Beliau akan menyampaikan itu sampai The devotee has completely surrendered to the Supreme Lord, and whatever Supreme Lord do him, so they just act accordingly. karena Bisma sepenuhnya berserah diri, beliau selalu menunggu apapun yang dikatakan oleh Krishna, mereka akan bertindak sesuai dengan perintah tersebut. So sometimes they act favorably, sometimes they act unfavorably situation. Kadang-kadang mungkin dia bertindak kelihatannya seperti menguntungkan, kadang-kadang bertindak seperti tidak menguntungkan. As we understood that his own Dwarpal gatekeeper Jaya Vijay was cursed by the four Kumaras, they acted as unfavorable to him. Contoh lain adalah Jaya Wijaya yang kita tahu adalah penjaga pintu gerbang Waikunta. Dia dikutuk oleh Catur Kumara dan akhirnya dia bertindak seperti kelihatannya tidak menguntungkan. So they were acting as unfavorable to Krishna, but they are always remembering Krishna. Sekalipun kelihatannya dia bertindak seperti tidak menguntungkan, akan tetapi dia selalu ingat pada Krishna. And Supreme Lord came himself to this material world to deliver his devotees. Dan kepribadian Tuhan sendiri yang datang pada penyembah tersebut untuk membebaskannya. So that's why because the devotee they always depend upon the will, whatever Krishna's will or desire, they also act accordingly. Karena penyembah adalah selalu tergantung pada keinginan Tuhan. Karena itulah dia bertindak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Tuhan. They never become fearful that oh they will go to a helios planet hell. They never care about that. But they always think that even I go to the hell, I remember your holy name. Karena para penyembah tidak pernah takut dia datang ke neraka. Oh saya tidak mau ke neraka. Tidak, penyembah bahkan mau bisa ke neraka kalau memang sudah itu keinginan Tuhan, tetapi saya tetap mengingat nama suci Tuhan. Bhaktivinoda Thakur singing a beautiful song, Prabhu Tava Pada Juge. In that song, Bhaktivinoda Thakur is singing, Pasupakhi hai thaki swargavani rahe, tava bhakti rahu bhakti vinoda hridaya. That means, my dear Lord, by your mercy, whether I take birth, Pasupakhi means as a birds and beasts, or I go to heavenly planet, or I go to a hell. But no problem. But your devotion to be remain in my heart always. Dan salah satu lagu dari Bhaktivinoda Thakur mengatakan, dimanapun saya akan lahir, mungkin lahir di golongan makhluk-makhluk yang lebih tinggi seperti swarga, juga makhluk-makhluk seperti binatang, bahkan hidup di bagian neraka seperti itu, saya tidak akan takut karena saya selalu menyimpan bakti, pelayanan bakti ini di dalam hati. So if we are able to perform devotional service in our life, then that is Vaikuntha Paras. Dan kalau kita bisa melakukan pelayanan bakti selama kehidupan kita, maka bagi kita itulah Vaikuntha. So whether we are staying in a different place, but if we are not performing bhakti, maybe we are staying in a higher position, very beautiful house, this thing, that thing, but not performing devotion, so that is considered as hell. Dan sekalipun kita mungkin tinggal di tempat yang lebih tinggi atau mungkin di swarga loka dengan rumah yang mewah yang bagus seperti itu, tapi kalau kita tidak melakukan pelayanan bakti, maka hal itu dianggap bagaikan neraka juga, tinggal di neraka. But if you are staying in a very small place, not much facilities, but you are able to chant Hare Krishna, so that is equal to Vaikuntha. Tetapi apabila seorang penyembah itu tinggal mungkin di tempat yang kecil, yang sederhana seperti itu, tetapi di sana dia bisa mengucapkan nama suci atau berjapa, maka tempat itu tidak berbeda dengan Vaikuntha. So same incident we see in the Ramayana where Mother Sita, she was asking to go with Lord Ram to the forest, but Lord Ram said, no, you are the queen of the Ayodhya, you cannot go, you remain there in Ayodhya. Dan begitu juga dalam kisah Sri Rama ketika dia diasingkan ke tengah hutan, Ibu Kunti ingin ikut, Ibu Sita ingin ikut ke hutan, akan tetapi Sri Rama mengatakan, jangan, kamu adalah seorang ratu, kamu tidak pantas untuk datang ke hutan.
Because Lord Ram told her that the forest life is very, very austere life. You never experience austere in your father's house. So you remain in the palace. Karena si Rama mengatakan Anda itu adalah orang dari kehidupannya istana, Anda tidak tahu bagaimana ganasnya kehidupan di hutan, jadi Anda tidak pernah mengalami. Jadi karena itu tetaplah tinggal di istana. But Mother Sita told that if I am staying in Ayodhya with the Queen's palace, but without you, so this palace also like forest for me. Dan kemudian Ibu Sita menjawab, kalau saya di sini di istana tapi tanpa Anda ada di sini, maka tempat itu juga sama dengan kehidupan di hutan. But if I go with you, but if you are in forest, that forest also become Ayodhya for me. Dan ketika saya bisa pergi bersama Anda, sekalipun itu di tengah hutan, karena bersama Anda, maka tempat itu tidak berbeda dengan Ayodhya bagi saya. So that's why from these incidents or lessons from the different scripture, we understood that when there is a Krishna with us, then everything with us. Dan kita bisa belajar dari berbagai kitab suci, ketika Krishna bersama kita, maka segala sesuatunya bersama kita. So if there is no Krishna and but everything is there, so this is like in Naraka, not more than hell. Jadi kalau kita penuh hidup dengan penuh fasilitas tapi tidak ada Krishna, sama dengan juga neraka. So that's why Bhishma Deva is praying, my dear Lord, please remain in front of me till I breathe my last breath. Karena itulah Bhisma Dewa di sini memohon, wahai Tuhanku, tetaplah nampak di depan hamba dengan senyuman sampai akhir saya mengembuskan nafas. So from these scriptures and also activities of different Mahajan, we should learn as a practicing devotee that how we should prepare for our last journey. Dan dari kitab suci ini kita bisa belajar dari Mahajana seperti Bhisma ini, bagaimana juga kita bisa mempersiapkan diri kita dalam hidup kita sampai pada akhir perjalanan hidup kita. So this is an art actually for how to learn. We have to learn that how to die perfectly as a saintly person. Jadi inilah sebuah seni dalam hidup, bagaimana seni untuk meninggal seperti itu. Kita bisa belajar dari Mahajana. Because none of the people in this world, they don't want to die. Forget about dying. They don't want to go to also different situation. If they are in one situation, they don't want to change their own situation. Jadi karena orang-orang pada umumnya tidak pernah berpikir tentang kematian atau tidak mau belajar dari bagaimana untuk menghadapi kematian, karena itulah dia akan melupakan situasi pada saat kematian itu. Dia tidak mengerti tentang situasi tersebut. Because suppose you are in human body, you don't like to wear hog body, right? Contohnya ketika kita mempunyai badan manusia, pastilah kita tidak suka dengan kalau mendapatkan badan seperti babi, bukan? But even you are in a hog's body, you also don't want to come to human body. Tetapi bahkan babi sendiri dia mempunyai badan babi, tapi tidak mau dia mempunyai badan manusia juga. Though we know the story of Indra, when he became a hog body, he didn't want to go to Indraloka. Kita bisa tahu dari cerita Indra itu, ketika dia dikutuk menjadi babi, disuruh pulang ke Indraloka menjadi raja surga, tidak mau, tetap beliau badan babinya itu tidak mau dia lepaskan. Because he becomes so much attached to that body when the soul is remain in this body, so he becomes so much attached to that body. Karena sepanjang masih jiwa itu ada di dalam badan, dia sangat terikat dengan badan yang dia dapatkan. But pure devotee like Lord Brahma, he become very compassionate to see our condition. Then he came, my dear Indra, so please come to the heavenly planet. Tapi ketika penyembah murni seperti Dewa Brahma melihat kejadian ini, dia datang kepada Indra dalam wujud babi. Wahai Indra, tolonglah kamu segera berangkat ke planet surga, seperti itu. No, I don't want to go there. Akan tetapi jawaban babi itu atau Indra yang dalam doa, nah, saya tidak ingin ke sana. So after discussing so many things, somehow he convinced, okay, I will go, but with condition. Kemudian setelah diskusi beberapa saat, jadi Indra bersedia, saya akan mau pergi, tetapi dengan persyaratan. So
So the hog in he had told that I have first condition, so you have to find out this place where I am sleeping now in the Sorga. Kemudian kondisi atau persyaratan yang diminta oleh Indra dalam bentuk babi. Terus saya juga harus punya tempat tidur seperti yang tempat tidur yang saya dapatkan di sini di surga gitu. But in Sorga there is no place, pretty place like this. Tetapi di surga tidak ada tempat yang penuh lumpur ataupun tai seperti itu di surga. Second condition, he told that you have to get food what I am eating here. How I can survive there? Yang kedua, jadi persyaratan yang kedua, jadi Indra dalam bentuk babi ini mengatakan, kasihlah saya makanan seperti makanan yang saya makan. Jadi bagaimana mungkin di surga tersedia makanan yang buruk seperti itu, seperti makanan babi gitu. So like the Indra in the form of a hog, he is arguing that where he is very very wonderful place. Dalam percakapan ini kita tahu bagaimana bagi Indra dalam wujud babi itu bahwa makanan ataupun tempat yang dia tempati sekarang itu adalah tempat-tempat yang sangat nyaman, yang sangat menyenangkan. And exactly same thing happened to when we come to this material world. All the living entities they become so much entangled and attached to this material. They think that the place where they living that is the best. Begitu juga kita ketika di dunia material ini kita akan berpikir bahwa tempat yang kita tempati itu adalah tempat, karena kita keterikatan kita dengan tempat ini, kita berpikir tempat ini adalah tempat yang terbaik. But Krishna become very compassionate to the living entity. He sent that devotee or devotee like Vishmadev and his kind of scriptures. Sometimes he comes himself. So by giving so many transcendental knowledge through them, they try to deliver them to go back to their original place. Akan tetapi Sri Krishna begitu bermurah hati, beliau mengirimkan para penyembah murninya seperti Bhisma Dewa, beliau mengirimkan berbagai kitab suci, bahkan beliau sendiri kadang-kadang turun untuk meyakinkan kita dan memberikan pengetahuan rohani sehingga kita bisa balik atau pulang ke dunia rohani. Not only by the instructing, and same thing also they practice in their own life that show them that how to give up this body on the time of death. Bukan hanya memberikan instruksi Krishna itu, tetapi kadang-kadang beliau mempraktekkan hanya untuk menunjukkan bagaimana mempraktekkan kitab suci ini. Jadi dengan tujuan bahwa mereka pada akhir kematiannya bisa berpulang ke dunia rohani. Hare Krishna. Hare Krishna. Kita akan akhiri sampai di sini. Any question or comment? Ada pertanyaan atau komentar? Ya, Prabu Suciarto. Terima kasih Maharaj. Pada saat kita meninggalkan badan, posisi badan kita sekarat. Bagaimana bisa kita ingat Krishna? Mohon karunia-Nya Maharaj. Terima kasih. This question when we are at the terminate time of death. So we sometimes in dying condition, so many disturbance in our body. So in that situation, how we can remember Krishna? Okay. So, Krishna is so kind that you may forget, but if you sincerely effort, your effort and endeavor during your lifetime, then Krishna come to your help in the time, your difficult time. Mungkin Krishna begitu bermurah hati, sekalipun Anda melupakan Krishna pada saat itu, tapi karena Krishna murah hati, beliau akan datang pada saat situasi seperti itu. So here this material body become inactive sometimes, but in the spiritual soul, he is active always, right? Mungkin badan material itu kadang-kadang Anda tidak aktif, tetapi jiwa atau spiritual yang bersifat spiritual itu selalu aktif. And Krishna through the spiritual soul, he prompting that how to remember that time. He personally come. Jadi secara pribadi beliau datang, kadang-kadang beliau memberikan inspirasi kepada jiwa tersebut sehingga jiwa tersebut mengingat Krishna. So if you had done sincerely service to Krishna and in the whole life, but somehow
by the time of death he cannot remember, and then Krishna personally come himself. Kalau sepanjang hidup kita dengan tulus melakukan pelayanan kepada Krishna, maka sekalipun menjelang kematian kita lupa, maka Krishna sendiri yang datang untuk membantu kita bagaimana kita bisa ingat pada Krishna. Otherwise he make a different arrangement to remember you about Krishna. Kalau tidak, Tuhan sendiri membuat susunan yang berbeda bagaimana caranya Anda ingat Krishna. So that's why we see that when devotee they are difficult situation, they will go to coma. So devotee goes and chant Hare Krishna mantra. They are with the devotees. Contohnya adalah kalau kita tahu bahwa ada penyembah yang koma seperti itu, entah bagaimana ada susunan penyembah yang datang ke sana untuk mengucapkan nama suci, untuk mengingatkan kita pada Krishna. So that's why we have to remember the prayer of Kulasekhar, King Kulasekhar. Karena itulah kita harus mengingat doa-doa dari Raja Kulasekhar. Don't let me wait up to the time of old age. Right? Now I am active, doing everything good. Please take away my dislike. Jadi doa Kulasekhar itu mengatakan, janganlah saya berikan umur yang panjang, karena pada saat itu saya tidak mampu akan mengingat Anda. Lebih baik ketika badan saya masih sehat ini mampu mengingat Anda, berilah saya kematian pada saat ini. So that's why our prayer should be always that maybe today is my last day of life. Jadi doa kita harusnya berpikir, mungkin sekarang adalah hari terakhir saya, harus begitu. Jadi serius jadi berdoa. So I have to seriously chanting my Rama, seriously doing my seva. We don't know tomorrow whether I will get up or not get up. Jadi karena itulah kita mencapai dengan serius, melakukan sewa dengan serius, karena kita tidak tahu apakah besok kita bangun atau tidak. So like we saw our case of Nityananda Prabhu, we don't know that nobody was expecting that he will leave so soon. Jadi seperti kasus Nityananda Prabhu adik saya, kita tidak tahu dia mendadak dia berpulang seperti itu. So if by the mercy of Krishna next day comes, then we become very grateful. My dear Lord, you are so kind, given me another day to serve you. Dan ketika seorang itu meninggal atau penyembah itu meninggal, akhirnya dalam situasi yang berbeda atau dalam waktu yang berbeda dia akan muncul lagi sebagai penyembah. Saat itulah dia menerima, Anda akan memberikan kesempatan pada saat yang berbeda. So when we remember like this always, even last day, and please Krishna is so kind, giving me another day for chance to serve him. Then definitely Krishna at the time of death, he will come to your help. Kalau kita bisa membuat situasi pikiran kita, ini adalah hari terakhir saya, dengan tulus kita mengingat Krishna juga akan, yang kita terus mengingat Krishna, Krishna juga akan buat susunan pada akhir kehidupan kita, Krishna juga akan datang pada kita. But here we are hearing the extreme case of Bhismadeva, right? He was not in good condition at all. Akan tetapi kita bisa melihat kasus Bhismadeva ini dalam situasi yang sangat ekstrim, bukan dalam situasi yang baik-baik saja. In that situation, can you remember Krishna? Kalau kita dalam situasi seperti Bhismadeva ditusuk panas, sakit itu, apakah kita bisa mengingat Krishna? But Krishna himself came to remember Bhismadeva. Right? Tapi Krishna sendiri yang datang secara pribadi untuk mengingatkan penyembahnya. That's why Prabhupada mentioned in one of the purport, we should have complete unflinching faith in Krishna. Karena itulah di dalam satu penjelasan Srila Prabhupada ini, karena itulah kita disarankan bagaimana mempunyai keyakinan yang tidak bergeser, mempunyai keyakinan yang sangat kuat kepada Krishna. Okay. Terima kasih. Ada permohonan. Oke, bahasa Indonesia berapa ya? Ya, bahasa Inggris. Hare Krishna Maharaj. Yes. We know as holy name is powerful, and we must, like Bhismadeva was saying here, we must hear or remembering Krishna in the end of life, and this is enough for we are come back to Godhead. But why we should be do like sadakriya or some upakara, sanskara? After that, If holy name can already enough for we make us back to come back to Godhead. Bahasa Huh? Indonesia.
Oke, Hare Krishna, bahwa kita sudah mendengarkan dari ajaran Bismadewa bagaimana nama suci atau mengingat Krishna adalah hal yang paling terpenting ya ketika kita mengalami kematian. Di mana ketika seorang mengucapkan nama suci, dia segera mencapai alam rohani. Apa yang dia ingat itulah yang dia capai. Tetapi mengapa kita harus melaksanakan hal-hal seperti upakara ada kriya seperti itu? Apa pentingnya hal itu? Okay, so this is due to attract the other people, those who are not chanting Hare Krishna. Sebenarnya semua upakara itu adalah menarik orang-orang yang mereka yang tidak mengucapkan Hare Krishna mantra. So in our Vaishnava Upachara, we always take center of holy name. We may chant so many mantras, but the end of each mantra we chant Hare Krishna mantra. Di dalam upakara dari Vaishnava kita selalu adalah berlindung pada nama suci Hare Krishna Mahamantra. Sekalipun Hotri atau Pujari itu mengucapkan begitu banyak mantra, akan tetapi pada akhirnya adalah kita mengucapkan Mahamantra juga. But when we make elaborate arrangement, making yajna, fire sacrifice, these things, the people never there get attracted. Oh, let's see that how they're doing. Dan ketika kita membuat susunan yajna yang begitu menarik sehingga orang banyak tertarik, saya akan melihat apa yang mereka lakukan. So when they come and they are very fortunate to hear the holy name of the Lord. Pada saat yang sama ketika banyak orang yang datang, mereka juga bisa mendengar tentang nama suci Tuhan. So same for their benefit actually we are doing this is Radha Kriya and other so many things. Jadi untuk keuntungan mereka sebenarnya kita melakukan upacara-upacara ini. And also they respect the local culture sometimes. Kadang-kadang itu tujuannya untuk menghormati budaya lokal. So because you are not living in forest, right? You are living with some society. So to give them respect, show them respect, and so you follow the tradition. Karena kita itu tidak hidup di hutan sendirian, jadi Anda hidup di dalam masyarakat. Perlu kita menghormati keberadaan atau budaya di dalam masyarakat itu. So if you are living in forest, nobody cares you. Jadi kalau Anda hidup di hutan tidak masalah mengucapkan nama suci aja, tidak perlu upacara-upacara tertentu. So Srila Prabhupada set an example of the Krishna Balaram temple in Vrindavan, that inauguration time. Jadi contoh nyata adalah Prabhupada sendiri ketika beliau meresmikan Krishna Balaram Temple di Vrindavan, beliau melakukan hal ini. Because in Vrindavan, so-called Goswami and the Brahmins, they are thinking, oh, these people are Videsi. Till now they are saying this is foreigner temple. Jadi karena di Vrindavan begitu banyak Brahmana ataupun Goswami, jadi orang akan berpikir oh ini adalah tempel orang-orang Barat seperti itu. They are not giving importance to the devotees, those are Vaishnavas coming from the foreign land. Jadi mereka itu tidak memberikan perhatian pada Vaishnava atau penyembah-penyembah yang datang dari daerah atau tempat asing seperti itu atau daerah dari luar India. And even they were not eating the food which are offered to Krishna Balaram from the devotees. Bahkan mereka itu tidak mau makan prasadam yang sudah dipersembahkan pada Krishna Balaram yang dipersembahkan oleh penyembah kita. So that's why Prabhupada said, okay, no problem. He hired the Brahmins for cooking and also for doing yajna. Dan setelah itu Prabhupada mengerti hal itu, oke, sekarang saya akan mencari brahmana mereka untuk memasak. Pada saat yang sama sebagian brahmana untuk melakukan puja atau yajna. And same time he asked devotee also chant Hare Krishna. Pada saat yang sama penyembah-penyembah itu disuruh mengucapkan Mahamantra. You see the Brahman cook themselves, they offered to Krishna Balaram, they took prasadam, they got benefit. And same time they came here, participated in yajna, and here also they got benefit. Jadi para brahmana mereka datang memasak untuk Krishna Balaram, mereka mendapatkan keuntungan, dan juga brahmana yang melakukan puja pada Krishna Balaram atau samskara itu, dan kemudian pada saat sama semua mereka itu mendengarkan Mahamantra dari para penyembah Iskon dan mereka juga mendapatkan keuntungan. So when devotees asked, why did you invite the Brahmanas, Prabhupada answered them, actually the Brahmanas, whatever they are doing inauguration, that was not our installation. Our real installation is chanting Hare Krishna.
Kemudian ada murid-murid Prabhupada yang bertanya, oh Prabhupada kenapa Anda melakukan ini seperti ini? Sebenarnya Brahmana yang melakukan instalasi bukan mereka yang menginstal Krishna Balam, tetapi instalasi yang dilakukan oleh para penyembah mereka yang mengucapkan Mahamantra Hare Krishna. Okay. So sometimes we have to satisfy or show our respect to the local people. Karena itulah kita juga harus menghormati lokal, ada orang-orang lokal, orang-orang setempat atau budaya setempat. So, but this is for their benefit. Sebenarnya hal ini untuk keuntungan mereka. Or if you become more fanatic, then you are not anymore in the society. You get out from the society. Kalau Anda lebih fanatik lagi, Anda lebih bagus tidak ada di dalam masyarakat, di luar itu kita hidup. So that I already experienced in Bali. That many yes. Jadi orang ngerti, apalagi di Bali, begitu banyak upacara seperti itu. Okay. More one question little bit regarding that Maharaj. That upachara or upakara yagya that will helping the soul going back to Godhead. Because Yes. how they want to expect. Because that yajna is only satisfy Vishnu. Then when you perform satisfy Vishnu, definitely the soul will get benefited. Jadi pertanyaannya, apakah yanya upacara seperti itu bisa membantu sang jiwa itu pergi kepada Krishna gitu? Nah Maharaj menjawab, iya, karena yanya itu juga tujuannya untuk Wisnu, jadi tetap berguna juga. But the yajna is not our object of our life. It is just a stepping stone of a soul to go to spiritual world. Tapi yanya itu bukanlah tujuan tertinggi dari kita, ini adalah batu loncatan kita sebenarnya. Kali juga one yajna only recommended chanting Hare Krishna. Kalau tak Hari Kirtana. Karena pada zaman Kali Yuga ini satu yang direkomendasi, yang paling direkomendasi kalau tak Hari Kirtana. Jadi dengan chanting atau mengucapkan nama suci Hare Krishna. But whatever Krishna has given us, we can perform yajna, we can offer this in yajna for pleasure of Vishnu. Tetapi apapun yang Krishna berikan atau kesempatan yang kita berikan, kita bisa melakukan yajna dan persembahkan itu persembahan kepada Vishnu. So if somebody has nothing to offer, then he can only chant Hare Krishna. That is also yajna. Tetapi kalau bagi orang yang benar-benar tidak punya apa-apa, ya dia hanya ucapkan nama suci saja, itu juga yajna namanya. Okay. Bisa. I think we should stop and you will go for take the prasadam. Jadi So kita thank you very much for devotees coming and giving your association. Srimad Bhagavatam ki jai. Tatra Srimad Bhagavatam ki jai. Sri Prabhupada ki jai. Sampai Bhagavatam ki jai. Jai Gaura Pramanande. Jadi keseriusan seperti jiwa Bhajan Swami Maharaj. Maharaj bilang akhiri sampai di sini karena kita Hare Krishna. Today. Okay. Satu, dua.